Hai Sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita berjudul Pesugihan Warung Soto. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Di salah satu desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang suami istri bernama Joko dan Sri. Pekerjaan sehari-hari mereka hanyalah seorang buruh tani. Pekerjaan itu ternyata belum mampu mencukupi kehidupan mereka. Sore itu, Ragil, putra satu-satunya, menangis meminta makan. Sri yang sedang menunggu Joko pulang membawa beras terpaksa membohongi anaknya yang saat ini berusia 4 tahun. "Bentar ya Le, ibu baru masak," jawab Sri sambil berpura-pura membuka dan menutup panci yang kosong. "Sudah 2 jam lebih Bu, kapan matangnya? Perut Ragil sakit." Putranya itu terus meronta-ronta sambil memegangi perutnya. "Sabar Le, bentar lagi matang," Sri menjawab sambil celingak-celinguk melihat ke jendela dan berharap suaminya lekas pulang. Tak berselang lama, Joko pun pulang membawa sekantong plastik beras. Wajah Sri tampak sumringah. Dia buru-buru keluar dan menyambut suaminya dengan seramah mungkin. "Kamu bawa beras Mas? Kasihan Ragil, dari tadi menangis meminta makan." Sri menunjuk Ragil yang tengah meringkuk di kursi kayu sambil memegangi perut. "Iya, aku bawa. Maaf, tadi masih antri mengambil jatah berasnya." Rasa bersalah tampak terukir di wajah Joko. Sri pun mengajak Joko masuk. Ketika melihat bapaknya datang, Ragil langsung sumringah. Dia beranjak dari tidurnya dan menghampiri Joko. "Bapak bawa makanan?" Ragil bertanya sambil meringis karena menahan rasa lapar. "Bapak bawa makanan, tapi baru dimasak ibu di dapur. Ragil tunggu dulu ya." Ragil mengangguk lalu dia kembali tidur meringkuk di kursi kayu. Sedangkan Joko melenggang ke kamar mandi dengan perasaan bersalah karena sudah membuat anaknya merasa kelaparan. 30 menit kemudian, masakan Sri sudah matang bersamaan dengan keluarnya Joko dari kamar mandi. Sri membawa masakannya ke ruang tengah. Melihat ibunya membawa masakan, mata Ragil tampak berbinar-binar. Dia langsung turun dari kursi dan duduk bersila di atas tikar. Tak berselang lama, Joko menyusul dengan handuk yang masih tersampir di lehernya. Sri dengan gembira mempersiapkan makan untuk anak dan suaminya. Meskipun hanya dengan lauk tempe serta sayuran, mereka tampak menikmati makanan malam itu. Usai makan, Ragil menguap. Perutnya yang sudah kenyang membuat rasa kantuk tiba-tiba menyergapnya. Dia yang sudah terbiasa tidur sendiri pamit dan berjalan ke kamar. Setelah Ragil masuk ke kamar, Joko yang hanya tinggal berdua dengan istrinya mengubah posisi duduknya. Dia ingin membicarakan sesuatu. Sri yang sudah memahami gelagat suaminya meletakkan beberapa alat makan yang tadi sudah sempat dia bereskan. "Kita harus menunggu 2 minggu lagi untuk bekerja sebagai buruh tani, Sri." Joko mulai percakapannya dengan nada penuh kekhawatiran. Sri diam sejenak. Pikirannya menerawang kemana-mana. Dia tahu pekerjaan sebagai buruh tani memang tidak bisa setiap hari. Mereka harus menunggu kapan waktu panen dan kapan menanam padi. "Apa tidak ada tawaran menjadi kuli bangunan, Mas?"
Sri bertanya dengan suara lirih karena takut menyinggung perasaan suaminya. Belum ada, Sri. Kemarin aku sudah bertanya ke teman-teman. Katanya belum ada proyek bangunan lagi. Raut wajah Joko tampak semakin khawatir. Dada Sri terasa sesak. Jawaban dari suaminya itu membuat pikirannya bekerja 2 kali lebih hebat. Dia harus memutar otak supaya bisa tetap makan setiap hari. Joko yang melihat istrinya hanya diam saja, mencoba mencairkan suasana. Dia berjanji akan mencari pekerjaan lain supaya mereka bisa mendapat penghasilan setiap hari. Sri mengangguk lalu kembali melanjutkan membereskan alat-alat makan yang sempat terhenti tadi. Usai membereskan, mereka tidur. Keesokan harinya, teman masa kecilnya yang bernama Asih datang. Sri terkejut dan langsung meletakkan sapu. Dia bergegas menghampiri Asih dan menyambutnya dengan ramah. "Sri, apa kabarmu?" Asih seketika memeluk Sri. "Baik sih, kamu apa kabar?" Sri membalas dengan pelukan hangat. "Baik juga." Asih menjawab dengan anggukan dan sedikit senyuman. Sri lalu mengajak Asih masuk. Asih menurut. Dia berjalan di belakang Sri. Rumah Sri tampak begitu sederhana. Dinding rumahnya masih tampak kasar. Bahkan lantainya masih lantai seperti rumah kuno. "Maaf sih, rumahku tidak terlalu bagus. Ayo duduk." Sri meminta Asih untuk duduk di kursi yang ada di teras. Sebelum melanjutkan obrolannya, Sri membuatkan minuman terlebih dahulu. Dia meminta Asih menunggu sebentar. Asih mengangguk dan bersedia menunggunya. Sambil menunggu, Asih mengamati sekitar. Dia amati setiap jengkal rumah temannya itu. Rumahnya tidak banyak berubah. Apa jangan-jangan Sri punya masalah keuangan ya? Batin Asih yang tiba-tiba muncul rasa iba. Tak berselang lama, Sri datang membawa nampan berisi 2 cangkir teh. Dia letakkan nampan di meja kayu yang beberapa bagiannya sudah keropos karena dimakan rayap. Sri meminta Asih meminum tehnya. Asih mengangguk lalu meminum hidangan dari temannya itu. "Sekarang kamu tinggal di mana sih?" Sri mulai membuka percakapan setelah Asih minum. "Tempat tinggalku tidak jauh dari sini, Sri. Aku tinggal di pinggir kota jalan provinsi." Sri terkejut. Karena selama ini dia mengira Asih merantau sampai keluar kota. Ternyata Asih hanya tinggal di pinggir jalan provinsi yang untuk ke sana membutuhkan waktu sekitar 2 jam. "Aku kira kamu ke Kalimantan atau Sumatera, karena sudah hampir 10 tahunan kamu gak pulang." Sri tertawa kecil. "Tidak, Sri. Aku memang jarang pulang karena sibuk mengurus warung soto." Asih menggeleng. Dia juga ikut tertawa atas dugaan temannya itu. "Warung soto milikmu sendiri?" Sri bertanya dengan penuh penasaran. Asih mengangguk. Dia menceritakan warung soto yang dia dirikan bersama suaminya. Sri mendengarkan temannya bercerita sambil sesekali berpikir di mana suaminya. Kenapa dia datang sendirian? Sri berencana menanyakan itu setelah Asih selesai bercerita. "Lalu kemana suamimu sih?" tanya Sri yang sejak tadi celingak-celinguk mencari tahu. "Dia sudah meninggal 3 bulan lalu," ucap Asih sangat lirih. Sri meminta maaf sekaligus turut berbela sungkawa. Asih mengangguk. Sri masih merasa tidak enak karena bertanya soal suami temannya yang ternyata sudah meninggal. Namun, Asih mencoba menenangkan temannya itu. "Sekarang kamu kerja atau menjadi ibu rumah tangga aja, Sri?" Kini giliran Asih menanyakan kabar dan keadaan Sri. "Aku dan suami hanya buruh tani sih. Pekerjaan tidak mesti ada.
Bahkan penghasilan kami hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Kadang juga kurang. Sri menjawab sambil menundukkan kepala. Dia malu dan merasa sedih dengan keadaannya saat ini. Asih turut prihatin. Dia mencoba menawarkan pekerjaan untuk Sri dan suaminya. Sri terkejut. Mendapat tawaran itu membuatnya seketika mengangkat wajah. Matanya tampak berbinar-binar. "Apa kamu serius sih?" Sri mencoba menanyakan kembali tawaran dari Asih barusan. "Iya, kebetulan semenjak suamiku meninggal, aku butuh 2 karyawan lagi. Kalau bisa laki-laki dan perempuan. Tapi setelah aku coba cari, masih belum ada yang cocok. Makanya aku tawari kamu dan suamimu. Apakah kamu mau?" Asih menanyakan Sri untuk yang kedua kalinya. Sri tanpa berpikir panjang langsung menyetujuinya. Apalagi saat Asih meyakinkan bayaran yang akan dia terima setiap bulannya. Sri tampak sumringah. Bayangan akan penghasilan yang akan dia dapat tergambar di pikirannya. "Tapi kalian harus tinggal di rumah yang ada di dekat warung. Bagaimana? Apa kalian mau?" Asih memberi persyaratan yang kedua. Persyaratan yang kedua ini Sri tidak berani memberi jawaban langsung. Dia ingin membicarakan terlebih dahulu dengan suaminya. Takutnya kalau dia setuju, suaminya tidak mau. Asih pun bisa menerima dan memahami keadaan temannya itu. Setelah mengobrol panjang lebar, Asih pamit dan berjanji akan datang lagi besok untuk mengetahui jawaban dari Sri dan suaminya. Malamnya, usai makan malam, Sri membicarakan tawaran dari Asih tadi dengan suaminya. Joko sempat menimang-nimang sebentar, lalu akhirnya menyetujuinya. "Besok aku pinjam pick up untuk membawa barang-barang kita pindah ke sana," ujar Joko sambil melenggang pergi masuk ke kamar. Jawaban dari suaminya itu membuat hatinya sangat senang. Mungkin mulai besok dia tidak lagi mengkhawatirkan masalah uang untuk membeli makan sehari-hari. Besoknya Asih datang bersamaan dengan mobil yang sudah memuat barang-barang mereka. Asih terkejut melihat mobil itu dipenuhi dengan perabot rumah. Dia buru-buru mendekati Sri yang belum menyadari kedatangannya. "Kamu mau pindah kemana, Sri?" tanya Asih dengan sedikit panik. Asih, kapan kamu datang?" Sri terkejut melihat temannya sudah berdiri tepat di sampingnya. "Baru saja. Kamu mau kemana? Kok bawa barang sebanyak ini?" "Loh, ini mau ke rumahmu?" Asih terkejut karena Sri dan suaminya setuju dengan penawarannya. Namun, dia cepat-cepat mengajak mereka pergi dari sana. Asih tampak senang karena akan mendapat karyawan baru. 2 jam mereka habiskan di perjalanan hingga sampai di rumah mewah yang persis berada di dekat warung soto. Asih turun dari mobil disusul dengan Joko dan Sri yang sejak tadi membuntuti dari belakang. "Di mana rumahnya sih?" tanya Sri yang keheranan melihat rumah megah yang berada di depannya. Asih menunjuk rumah yang membuatnya keheranan itu. Sri terperanjat. Seketika bibirnya menganga dan matanya melotot. Dia masih belum percaya dengan apa yang Asih katakan. Asih mengangguk untuk meyakinkan Sri. "Rumah sebesar ini untuk kami sih. Kamu gak bercanda kan?" Sri lagi-lagi belum bisa mempercayai ucapan temannya itu. "Iya, rumah ini nantinya kamu gunakan dengan suamimu dan anakmu. Aku tinggal di belakang, karena di belakang masih ada rumah lagi." Mendengar itu, mata Sri berkaca-kaca. Dia tidak menyangka akan menempati rumah mewah. Meskipun bukan miliknya, akan tetapi setidaknya dia bisa merasakan mempunyai rumah mewah. Usai mendengar percakapan itu, Sri membantu suaminya menurunkan perabot rumah tangga. Mereka memasukkan perabotan itu dan menatanya di rumah mewah.
Sri semakin dibuat terperangah saat melihat isi dari rumah itu. Rumahnya megah dan luas sekali. Batin Sri yang berjalan sambil berjinjit karena takut mengotori atau merusak lantai rumah itu. Selesai menata barang-barangnya, Asih mengajak Sri berkeliling. Dia mengenalkan satu persatu ruangan yang ada di rumah itu. Mulai dari ruang tamu, kamar tidur, dapur, hingga ruang tempat menjemur. Asih mengajak Sri ke atas. Di atas ada 3 ruangan dengan 3 pintu yang bentuknya sama. Asih hanya mengenalkan 2 pintu saja, sedangkan 1 pintu dia lewati. Sri yang penasaran spontan bertanya, "Kalau ini ruangan apa sih?" Tanya Sri penasaran. Saat dia memegang gagang pintunya, Asih seketika menarik tangannya. Sri terkejut. "Jangan dibuka, Sri. Ini kamar peninggalan suamiku. Aku tidak mau ada orang yang membukanya. Jadi tolong ya, selama di sini kamu boleh membuka dan menempati ruangan mana aja, asalkan jangan ruangan ini." Pinta Asih dengan raut wajah yang sedikit kesal. Sri menjadi merasa bersalah. Dia meminta maaf karena sudah lancang ingin membuka ruangan itu. Asih memakluminya. Setelah berkeliling di lantai atas, mereka turun untuk sarapan bersama. Seharian itu, Asih mengajari Sri dan Joko bekerja di warung soto. Baru 1 kali mencoba, mereka sudah bisa mengerti apa yang Asih pinta. Bahkan, mereka langsung bekerja di warung itu, padahal Asih meminta mereka untuk beristirahat. Malamnya, usai makan, Sri dan Joko mengajak Ragil masuk ke dalam kamar. Setengah jam kemudian, Sri merasakan panas. Entah kenapa, ruangan itu terasa sangat panas. Padahal dia sudah menyalakan kipas angin yang sangat besar. Butiran-butiran keringat mulai memenuhi keningnya. Dia lirik anak dan suaminya yang masih terlelap. Karena semakin panas, Sri memutuskan untuk beranjak dari ranjang dan berjalan ke arah jendela. Ketika berada di depan jendela, dia melihat bayangan putih berada di bawah pohon mangga yang berada di depan rumah. Bayangan itu persis seperti pocong. Seketika tubuhnya merinding. Bayangan apa itu tadi? Sri yang juga penasaran melototi bayangan itu. Lama-lama bayangan itu membentuk pocong. Sri seketika teriak ketakutan. Anehnya, teriakan itu tidak membangunkan anak dan suaminya. Padahal jelas-jelas dia teriak sangat kencang. Tetapi anak dan suaminya masih terlelap. Sri pun buru-buru kembali ke ranjang. Sebenarnya dia ingin membangunkan suaminya. Tetapi saat melihat wajah suaminya, dia merasa kasihan. Sri memutuskan memendam sendiri rasa takutnya. Baru saja meringkuk di ranjang karena habis melihat pocong, Sri mendengar suara perempuan menangis. Siapa ya yang menangis malam-malam begini? Batin Sri keheranan. Saat hendak mengecek keluar, Sri teringat kalau di rumah itu hanya dia dan keluarganya saja. Dia menelan ludah berkali-kali. Tubuhnya semakin merasa merinding. Sri menarik selimut dan bersembunyi di dalamnya. Dia berharap suaminya bangun dan menemaninya. Malam itu, Sri benar-benar ketakutan. Dia sempat tidak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Entah kenapa, setelah jam 3 pagi, suasana kamarnya berubah. Sri pun bisa tidur dengan lelap. Paginya, dia bangun kesiangan. Suami dan anaknya sudah tidak ada saat dia membuka mata.
Sri buru-buru keluar dan mencari mereka. Ternyata mereka sudah berada di meja makan dengan makanan dan minuman yang lengkap. "Siapa yang menyiapkan makanan sebanyak ini?" tanya Sri keheranan. "Bude Asi, Bu. Tadi waktu kami bangun, dia sudah menata makanan dan piring di meja," jawab Ragil sambil bersiap untuk makan. Mendengar itu, Sri merasa sungkan. Tidak seharusnya dia merepotkan Asih yang sudah membantunya selama ini. Sri pun bertekad untuk bangun lebih awal lagi besok. Sri mencari keberadaan Asih, namun dia tidak menemukan temannya di sana. Joko bilang Asih sedang beres-beres di warung. Sri yang merasa tidak enak segera mandi dan membantu Asih mempersiapkan dagangannya di warung. "Aku minta maaf karena sudah merepotkanmu tadi pagi sih. Semalam aku tidak bisa tidur." Sri membuka obrolan dengan meminta maaf pada Asih. "Tidak perlu meminta maaf, Sri. Tadi pagi kebetulan aku beli sarapan. Terus aku ingat kalian, makanya sekalian saja aku belikan." Asih mengelus pundak Sri mencoba menenangkannya. Sri mengangguk, lalu menceritakan kejadian semalam. Asih menyimak sambil menata toge dan bahan-bahan soto lainnya. Sri juga membantu mengaduk kuah soto yang berada di atas kompor. "Memangnya waktu kamu tidur di sana tidak ada kejadian apa-apa sih?" Sri menjadi penasaran apalagi saat temannya tidak menanggapi ceritanya. "Tidak, Sri. Mungkin kejadian semalam hanya penyesuaian saja. Biasalah, kalau menempati rumah baru kita jadi sulit tidur." Asih menanggapi dengan tersenyum. Sri sempat menyetujui tanggapan dari temannya itu. Akan tetapi, kejadian semalam benar-benar nyata. Sri melihat pocong itu dengan kedua matanya. Hal yang tidak pernah dia lihat saat berada di kampung halaman. Tanpa terasa, sudah hampir jam 9. Mereka harus sudah membuka warungnya sebelum jam 9. Joko menyusul setelah selesai sarapan. Dia juga ikut membantu dengan menata meja serta kursi yang ada di depan. Sedangkan Sri hanya tinggal mempersiapkan gorengan, sambal, kecap, dan jeruk nipis. Jam 9 tepat, warung soto milik Asih buka. Beberapa pelanggan datang lebih awal. Mereka memesan soto bermacam-macam. Ada yang daging ayam dan ada juga yang daging sapi. Saat melayani pembeli, Sri melihat ada pocong duduk di salah satu kursi yang ada di warung tersebut. Saat dia menatap kursi itu, pocong tadi tampak hilang. Lalu sekilas pocong itu muncul lagi saat Sri memalingkan wajahnya. "Aneh, kenapa dari tadi sekilas aku melihat ada pocong ya di kursi paling pojok?" gumam Sri yang tubuhnya mulai merinding. Mereka bagi tugas. Joko dan Asih mempersiapkan soto di depan, sedangkan Sri bagian membuat minum dan mencuci piring di belakang. Saat berada di belakang sendirian, Sri mendengar suara orang mengerang di salah satu ruangan yang tertutup. "Siapa yang mengerang kesakitan di ruangan itu ya?" batin Sri penasaran. Sebenarnya dia ingin mencari tahu, akan tetapi dia teringat dengan kejadian waktu itu. Dia tidak ingin membuat Asih marah lagi karena kelancangannya. Sri memilih fokus membuatkan minuman para pembeli yang tidak pernah berhenti. Pembeli di warung soto itu rasanya tidak pernah ada habisnya. Baru saja pulang 2 atau 3 pembeli dari sana, sudah ada pembeli yang datang. Bahkan mereka sampai duduk di emperan warung karena tidak muat di dalam. Pantas saja Asih jarang pulang. Warungnya ramai seperti ini, batin Sri yang merasa kagum dengan warung milik temannya itu. Dari luar, Joko meneriakinya. Katanya mangkok di depan habis. Asih pun buru-buru mencuci piring.
Tempat cucian piringnya berada di depan ruangan yang sering muncul suara erangan orang sakit. Ada celah lumayan panjang di bawah pintu ruangan itu, sehingga Asih bisa melihat ruangan itu sedikit saja. Itu pun hanya dari bawah saja. Saat mencuci piring, tanpa sengaja matanya melirik ke celah pintu ruangan tersebut. Asih melihat seperti kain kafan yang sedang ditali. Dia menelan ludah berkali-kali. Tubuhnya merinding dan rasa takut seketika menyelimuti hatinya. Kali ini dia memilih menguatkan diri dan menahan teriakannya, supaya para pembeli tidak ketakutan. Tak berselang lama, dia mencium bau darah. Baunya sangat amis dan membuat Asih muntah. Dia tutup mulutnya saat muntah supaya para pembeli tidak mendengarnya. Tak berselang lama, bau darah itu berubah menjadi bau busuk. Lagi-lagi, dia muntah saat bau busuk itu semakin terasa menyengat. Dia sudah menutupi hidungnya dengan kain seadanya. Namun, tetap saja, baunya masih bisa dia rasakan. Sri hanya bisa pasrah dan menahan semuanya. Dia pikir jarang ada orang yang mau memperkerjakan karyawan sekaligus memintanya untuk menempati rumah mewah. Makanya, dia harus menahan semua derita saat bekerja di dapur warung soto itu. Malamnya, dia menceritakan semua kejadian yang dia alami saat berada di dapur. Namun suaminya malah merasa tidak percaya. Suaminya itu malah menganggapnya berhalusinasi. Mungkin kamu merasa begitu karena kecapean. Coba kalau tidak, kamu tidak akan merasa begitu, Sri. Tanggapan suaminya dengan nada tinggi membuat Sri sakit hati. Dia semakin merasa jengkel saat suaminya menganggap semua hanya halusinasi saja. Sri memutuskan untuk tidur lebih dulu karena mengantuk. Semalam dia tidak bisa tidur. Sudah hampir seminggu Sri dan keluarganya bekerja di sana. Kejadian demi kejadian aneh sering Sri rasakan. Kejadian terparah dan membuatnya merasa ada yang aneh di rumah itu adalah saat dia menemukan ragil terbengong di teras rumah. Saat Sri dekati, pandangan anaknya tampak kosong. Melihat gelagat anaknya membuat Sri panik. Dia coba goyang-goyang tubuh anaknya. Ragil tidak merespon. Pandangannya hanya tertuju pada pohon mangga yang ada di depannya. Ragil, Ragil, kamu kenapa, Nak? Sri semakin panik. Anaknya juga belum merespon sama sekali. Pandangan anaknya masih kosong. Sri seketika menggendong anaknya masuk ke dalam rumah. Joko yang tengah menonton TV terkejut melihat istrinya menggendong Ragil. Joko menyusul dan mencari tahu penyebabnya. Aku tidak tahu kenapa. Tiba-tiba saja pandangan Ragil menjadi kosong, Mas. Sri mencoba mengusap-ngusap kedua telapak kaki anaknya secara bergantian. Bukannya semakin hangat, kedua telapak kaki Ragil malah semakin dingin. Joko yang sudah tidak tahan langsung membawa anaknya ke rumah sakit. Kebetulan jarak warung ke rumah sakit dekat. Ketika sampai di rumah sakit, Ragil hanya mendapatkan perawatan biasa. Setelah itu, pihak rumah sakit memperbolehkan mereka pulang dengan membawa obat. Sri yang masih kurang puas dengan pemeriksaan pihak rumah sakit, dia sempat melayangkan protes pada suaminya. Mereka itu rumah sakit ternama, mana mungkin sembarangan memeriksa Sri. Joko hanya bisa menggelengkan kepala. Setibanya di rumah, Asih menghampiri mereka. Dia juga tampak panik melihat keadaan Ragil yang masih seperti tadi. Dia menanyakan keadaan Ragil berkali-kali. Sri menceritakan semua pada Asih.
Asih hanya bisa menggelengkan kepala dan menggigit bibir bawahnya. "Kenapa ya? Kok bisa begini?" Asih terlihat semakin gusar. Dia bahkan sampai meminta maaf berkali-kali karena ikut merasa bersalah. Sri dan Joko berebut menghentikannya karena sakit yang anaknya derita bukan salah siapa-siapa. Asih mengangguk, tetapi air matanya masih turun dengan derasnya. Sudah hampir seminggu Ragil meminum obat dari rumah sakit kemarin. Namun bukannya sembuh, sakit yang Ragil derita semakin parah. Setiap tengah malam dia kejang-kejang. Sesekali juga mengerang kesakitan. Sri yang menduga sakit anaknya itu bukan sakit biasa mengajak suaminya mengobrol. Dia ungkap semua kekhawatirannya. "Apa jangan-jangan anak kita terkena santet atau guna-guna ya, Mas?" tanya Sri saat berada di dekat suaminya. "Bisa jadi seperti itu, Sri. Karena sudah hampir 1 minggu ini Ragil belum juga sembuh. Jangankan sembuh, sakitnya juga tidak berkurang sama sekali." Joko juga sependapat dengan istrinya. Sri mengajak suaminya menemui rumah orang pintar kenalannya dulu. Siapa tahu orang pintar yang bernama Mbah Gito itu bisa membantu. Joko setuju. Mereka pergi ke rumah orang pintar tersebut. Perjalanan yang mereka tempuh untuk datang ke sana lumayan jauh. Sri mengenal Mbah Gito karena dia teman baik ibunya dulu. Jadi ibunya sering mengajak Sri main ke sana untuk didoakan. Mereka berada di dalam perjalanan hampir 3 jam. Rumah Mbah Gito ini berada di kaki gunung berapi yang masih aktif daerah sana. Sri yang masih ingat jalannya mengomando suaminya. "Itu rumahnya." Sri menunjuk rumah sederhana dengan halaman yang sangat luas. Joko segera membelokkan mobilnya ke halaman itu. Rumahnya tampak sangat sederhana. Dinding-dindingnya masih terbuat dari anyaman rotan. Bahkan ketika Joko melihat ke bagian samping, salah satu dindingnya hampir roboh. Sri meminta suaminya untuk menggendong Ragil ketika Mbah Gito membukakan pintu. Setibanya di dalam rumah, Mbah Gito seketika memegang telapak kaki Ragil. Telapak kaki anak itu terasa sangat dingin. Mbah Gito yang sudah hafal langsung mengatakan penyebabnya. Padahal Sri dan Joko belum menceritakan penyebabnya sama sekali. "Anakmu ini sudah tertawan menjadi tumbal pesugihan. Jadi kemungkinan bisa sembuh sangat sedikit." Ucapan Mbah Gito membuat keduanya terperangah. Terutama Sri. Sri tentu saja lebih terkejut ketimbang suaminya, karena dia baru tahu kalau anaknya dijadikan tumbal pesugihan. Siapa yang menjadikan anakku tumbal? Batin Sri penuh dengan tanda tanya. Dia yang sudah tidak tahan menanyakan langsung pada Mbah Gito. Tidak segan-segan Mbah Gito memberitahu mereka. Menurutnya, Ragil dijadikan tumbal oleh pemilik rumah yang sekarang mereka tinggali. Mata Sri dan Joko seketika membelalak. "Asih? Jadi selama ini anakku dijadikan tumbal oleh Asih? Tega sekali dia." Batin Sri yang tiba-tiba meneteskan air mata. Satu-satunya cara supaya anak kalian bisa selamat adalah pergi dari rumah itu. Tetapi kemungkinan selamatnya juga sedikit. Jiwa anakmu ini sudah ditawan dan aku juga tidak bisa membantunya. Jawab Mbah Gito meminta maaf pada mereka. Usai membantu sedikit, Sri dan Joko membawa Ragil pulang. Di dalam perjalanan, Sri bersikeras ingin mengajak mereka keluar dari rumah Asih. Akan tetapi, suaminya tidak setuju. Dia malah menganggap Mbah Gito hanya mengasal dan mengarang saja. "Bagaimana bisa kamu bilang kalau dia hanya mengarang? Mbah Gito ini sudah lama mengobati banyak orang." Sri merasa tidak terima dengan ucapan suaminya yang meremehkan Mbah Gito. "Terus, kamu mau pergi?
Kalau kita pergi, kita mau kerja apa? Kita mau makan apa? Apa yang kamu mau? Apa kamu mau hidup serba kekurangan seperti dulu lagi? Hah? Jawaban dari Joko membuat Sri terdiam 1000 bahasa. Seketika ingatannya menyeruak ke masa silam. Sri seketika menjadi bimbang. Dia bingung harus bagaimana. Apa yang suaminya katakan ada benarnya juga. Toh, tadi kata Mbak Gito, kemungkinan ragil juga sedikit kalau kita pergi. Jadi artinya percuma, Sri. Kata Joko yang mengusik kegundahan hati istrinya. Oh, jadi kamu memilih mengorbankan ragil ya, Mas? Tanya Sri sambil menggeleng karena tidak menyangka dengan ucapan suaminya. Tentu saja tidak, Sri. Hanya saja ragil sudah kadung menjadi tumbang. Kenapa kita tidak bisa ikhlas saja? Perlahan tapi pasti, Sri mulai terpengaruh dengan ucapan suaminya. Mungkin yang suaminya katakan benar. Sri harus bisa mencoba mengikhlaskan semua yang terjadi dan untuk kedepannya dia harus lebih berhati-hati lagi. 2 minggu berlalu begitu cepat. Ragil akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sri menangis dan menjerit histeris. Saat kalap dia ingin memukul Asih yang berada di dekatnya. Tetapi dia tahan sekuat mungkin. Sekarang dia tahu, tangisan Asih semuanya palsu. Usai pemakaman anaknya, Sri memilih mengurung diri di kamar. Dia tidak ingin bertemu siapa-siapa. Bahkan Joko pun tidak dia bolehkan masuk. Pintu kamarnya ia kunci rapat-rapat. Joko berusaha merayu istrinya agar mau membukakan pintu. Tetapi Sri tidak menanggapi. Malamnya, ketika Sri tidur, dia bermimpi melihat ragil sedang menangis di bawah pohon besar. Dia dekati anaknya dengan sangat hati-hati. Semakin dekat, dia melihat ragil dililit tali pocong. Sri mencoba menolongnya. Akan tetapi, tali pocong itu malah semakin membesar saat ia berusaha melepasnya. Ragil berteriak meminta ibunya pergi dari sana. Dia tidak mau. Ibunya juga ikut terlilit tali pocong itu. Sri menolak. Dia memilih berada di sana dan terus berusaha melepaskan ikatan tali pocong itu. Namun tiba-tiba ada angin besar membawa kegelapan. Seketika Sri terbangun. Dia menangis sejadi-jadinya karena mengetahui anaknya sudah tidak ada. Hampir 5 hari, Sri mengurung diri dan masih berharap menyelamatkan anaknya. Di hari ke-6 setelah anaknya meninggal, Sri akhirnya mempunyai keinginan untuk kembali menjalani kehidupannya lagi. Dia akhirnya keluar dari kamar. Sri terkejut saat melihat sikap suaminya berubah menjadi dingin. Joko hanya menengok sebentar, setelah itu kembali menonton TV. Sri merasa ada yang berubah dari suaminya. Namun dia tetap berusaha berpikir positif. Hal yang pertama kali ingin dia lakukan setelah keluar kamar adalah mandi terlebih dahulu. Dia ingin merasakan kesegaran air untuk menenangkan dirinya. Setelah mandi, Sri menuju dapur dan makan seadanya. Selesai makan, dia berjalan ke ruang tamu dan melihat Joko duduk berjejer dengan Asih. Mereka tampak asyik mengobrol. Saat Asih mengetahui kedatangannya, dia segera berdiri dan memeluk Sri. Akhirnya kamu mau keluar juga, Sri. Dari kemarin, aku berusaha mencari cara supaya kamu mau keluar. Sampai aku berkonsultasi dengan dokter. Katanya dia memintaku memberi kamu waktu supaya lebih tenang dulu. Dan sekarang akhirnya kamu bisa keluar. Asih menuntun Sri duduk setelah mengatakan hal itu. Sri yang sudah menyimpan kesal hanya mengangguk saja. Dia tidak mau mengatakan sesuatu. Joko juga sudah tidak sehangat dulu. Dia malah hanya melihati istrinya dari seberang kursi. Sore itu hanya Asih yang lebih perhatian ketimbang suaminya sendiri.
Besoknya, Sri sudah ikut bekerja. Sama seperti biasanya, Sri bekerja di bagian belakang. Kali ini dia bekerja dengan perasaan berbeda. Setelah kematian anaknya, hidupnya terasa hampa. Baru saja dia selesai menata beberapa gelas, Asih datang dari depan dan meminta Sri untuk membeli gula. Padahal saat dia cek gulanya masih banyak. Sri sudah mengingatkan temannya itu. Akan tetapi Asih tetap meminta tolong membelikan gula. Sri tidak kuasa menolak dan berangkat. Di tengah perjalanan, dia teringat kalau dia meninggalkan Asih dan suaminya sendiri di warung itu. Seketika tumbuh kecurigaan di hatinya. Sri buru-buru kembali. Dia berjalan mengendap-endap di belakang warung. Hati Sri seperti terhantam batu besar saat dia bisa mengintip dari celah dinding. Dia melihat suaminya dan Asih sedang bermesraan. Sri yang sudah naik darah membuang uang dari Asih lalu pergi dari sana. Dia berniat membalaskan dendam dengan cara mendatangi rumah Mbah Gito. Sri naik bus dari sana menuju rumah Mbah Gito. Sepanjang perjalanan, dia mengutuk Asih dan Joko berkali-kali. Ketika sampai di rumah Mbah Gito, Sri mengetuk pintunya dengan tergesa-gesa. Dia sampai mengetuk 3 kali. Barulah Mbah Gito membukakan pintu. Sri seketika menjatuhkan diri bersimpuh di kakinya. "Ada apa datang ke sini?" Mbah Gito terkejut melihat anak dari temannya tiba-tiba bersimpuh di kakinya. "Mbah, bantu aku." Sri memohon-mohon padanya. Mbah Gito pun menyuruh Sri masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Dia membuatkan segelas minuman dan membawakan sedikit cemilan supaya Sri lebih tenang. Setelah meminum teh, Sri menjadi sedikit tenang. Saat mengetahui lawan bicaranya sudah tampak tenang, Mbah Gito langsung menanyakan tentang apa yang terjadi. "Setelah menumbalkan anakku kemarin, sekarang orang itu merebut suamiku, Mbah," kata Sri yang perlahan mulai menangis. Mbah Gito tidak langsung menjawab. Dia berdiri dan mengambil loyang di bawah meja. Loyang itu berwarna kekuningan. Warnanya masih bagus dan belum pudar. Loyang itu dia bawa ke hadapan Sri. Saat menengok isi loyang itu, Sri hanya menemukan air dan taburan bunga. Mbah Gito pun tampak memulai ritualnya. Dia aduk-aduk air itu sambil membacakan sesuatu. Sri tidak begitu mendengarnya karena intonasinya sangat cepat. Tak berselang lama, warna air yang ada di dalam loyang berubah menjadi hitam pekat. Mbah Gito menghentikan ritualnya. "Suamimu sudah terkena guna-guna," kata Mbah Gito dengan wajah datar. "Aku sudah mengikhlaskan dia dengan perempuan sialan itu. Hanya saja aku ingin memberi pelajaran padanya, Mbah. Apa Mbah bisa membantuku?" Sri terlihat benar-benar ingin memberi pelajaran pada keduanya. Mbah Gito menyarankan Sri untuk mengacak-ngacak tempat ritual pesugihan milik Asih. Sri langsung memikirkan caranya, namun dia tidak tahu tempatnya. Mbah Gito memberi ciri-ciri tempatnya. Ingatannya seketika bekerja dengan baik. Dia ingat ada salah satu ruangan yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Mungkin ruangan itulah yang sering digunakan Asih untuk ritual. Batin Sri yang kegirangan. Dia pun berterima kasih pada Mbah Gito dan langsung pulang setelah memberi upah beberapa uang. Sri kembali ke rumah yang paling dia benci ketika malam tiba. Asih yang berada di teras tampak terkejut. Dia tidak marah ketika Sri menginjakkan kaki ke teras. Malah dia berbasa-basi menanyakan kemana Sri pergi. "Tadi aku sakit, terus periksa dan mendapat perawatan agak lama," jawab Sri dengan muka cuek. "Sekarang bagaimana keadaanmu? Sudah membaik kan?" Asih lagi-lagi bertanya dan pura-pura mengelus perut Sri.
Sri mengangguk lalu memilih untuk masuk ke dalam. Sri tidak mau keluar kamar sampai malam tiba. Setelah jam 9 malam dan memastikan tidak ada orang, Sri keluar dari kamar. Dia mengendap-endap berjalan menaiki tangga ke lantai atas. Dia awasi sekitar sambil memastikan tidak ada siapa-siapa di sana. Ternyata benar-benar kosong. Dia yakin Asih dan suaminya sedang pergi. Sempat ada rasa cemburu tumbuh, tetapi dia tepis. Dia harus fokus menggagalkan dan mengacak-acak tempat ritual milik Asih. Ketika berada di depan ruangan itu, tubuhnya seketika merinding. Ruangan apa ini? Rasanya panas sekali. Batin Sri saat berada tepat di hadapannya. Sri buka perlahan pintu ruangan itu. Lampu kuning yang agak redup menyambutnya. Tak hanya itu, seketika bau amis tercium sangat kental. Sri ingin muntah sebenarnya, tetapi demi menjalankan misinya kali ini, dia harus menahan bau tersebut. Ketika Sri berjalan masuk, mata Sri terbelalak melihat meja yang ada di depannya. Ada 2 kepala kambing berada di atas meja. Di belakang kepala kambing itu terdapat loyang berisi kemenyan dan bunga-bunga. Mungkin ini sesajen dan tumbal yang digunakan untuk membuat Asih kaya. Sri membatin sambil mendekati meja itu. Sri yang sudah dipenuhi dengan rasa kesal dan marah, seketika menendang meja itu. Semua yang ada di atas meja berserakan di ruangan itu. Rasain, batin Sri sambil berlalu keluar dari ruangan itu. Besok paginya, Asih menjerit-jerit histeris saat membuka ruangan itu. Karena meja yang dia gunakan untuk sesajen terjatuh dan semua sesajen berserakan. Siapa yang berani mengacak-ngacak ruangan ini? Ah, sialan, bagaimana ini? Padahal kemarin malam terakhir aku harus memberi tumbal. Asih menangis. Dia takut semua kekayaannya akan hilang karena tidak bisa memberikan tumbal. Di sisi lain, Sri sudah meninggalkan rumah itu sejak semalam. Dia tidak sudi tidur lagi di rumah itu. Setelah menjalankan aksinya, dia memilih pergi dan kembali ke kampung halamannya. Dia tidak mau berhubungan dengan suami dan Asih lagi. Sebulan kemudian, Sri yang bekerja sebagai penjual gorengan keliling mendengar kabar soal warung soto milik Asih. Banyak orang yang membicarakan kalau soto milik Asih sering bau busuk. Tak hanya itu, suasana di ruangan itu terasa panas dan pengap, padahal ruangannya terbuka. Mendengar itu, Sri tampak senang. Mungkin semua berita itu terjadi karena dia mengacak-acak tempat ritual pesugihan milik Asih waktu itu. 2 bulan berlalu begitu cepat. Sri mendengar kabar kalau suaminya meninggal dengan tidak wajar. Wajah dan seluruh tubuhnya gosong seperti terbakar. Padahal tidak ada kebakaran sama sekali di sana. Sri sebenarnya merasa kasihan. Tetapi rasa benci sudah membutakan hatinya. Dia juga tidak datang ke pemakaman suaminya. "Kamu benar-benar tidak ingin datang, Sri?" tanya Marni yang sudah tahu kejadian yang menimpanya. "Tidak, Mbak. Aku sudah tidak mau lagi berurusan dengan mereka lagi," jawab Sri yang membuat Marni tidak menanyakan lagi. Seminggu setelah kematian suaminya, Asih mendatangi rumahnya. Tetapi Sri memilih untuk menghindar. Dia keluar dari pintu belakang dan meninggalkan Asih sendirian di teras. Sri sudah berjanji dengan dirinya sendiri. Dia tidak mau berurusan dengan Asih lagi. 2 bulan berselang, Sri mendapat kabar kalau warung soto milik Asih bangkrut. Banyak pembeli yang merasa kecewa dengan bau dan pelayanan warung tersebut. Sri merasa lega. Semua yang Asih lakukan sudah mendapatkan balasannya. Seminggu setelah bangkrut,
Asih meninggal juga dengan tidak wajar. Matanya melotot dan beberapa bagian tubuhnya bengkak. Kali ini Sri mau datang ke pemakaman Asih. Dia benar-benar merasa senang melihat Asih sudah mendapatkan balasannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Home Narasi.